Lin Yuanfeng, kamu jelas tahu, aku ini ahli kanker tulang. Tapi kamu masih menggunakan kebohongan semacam ini untuk menipuku. Melakukan ini hanya akan membuatku semakin membencimu. Jika saat itu, kamu tidak mengusir ibuku dari rumah, aku tidak akan memiliki masa kecil yang menyedihkan. Jangan bilang kamu berbohong padaku tentang menderita kanker. Bahkan jika kamu benar-benar mati. Sisi. Ayah akhirnya akan mati. Aku tidak bisa lagi melindungimu. Saya tidak pernah menyangka Tuan Lin orang sebaik itu akan memiliki putri sekejam itu. Benar, Tuan Lin biasanya merawat dengan sangat baik orang-orang di bangsal sebelah. Bagaimana mungkin dia menjadi ayah yang tak termaafkan yang digambarkan oleh putrinya karena tidak ada anggota keluarganya yang datang menemuinya. Kami akan melanjutkan sesuai dengan wasiat Tuan Lin. Jangan lihat usia Tuan Lin. Dia masih sangat teliti. Mari kita antar dia dalam perjalanan terakhirnya. Baiklah. Ibu, ini adalah ulang tahun pertama yang aku rayakan bersamamu. Mulai sekarang, aku akan merayakan setiap ulang tahun bersamamu. Seorang putri benar-benar luar biasa. Benar, Ibu. Beberapa hari yang lalu, apakah kamu menyukai sebuah gaun? Aku membelinya sebagai hadiah ulang tahun untukmu. Putriku benar-benar jaket empu kecil, Ibu. Kamu tahu semua yang Ibu sukai. Sisi, bagaimana kalau menelepon ayah mertuamu dan bertanya apakah dia mau bergabung dengan kita? Kenapa memanggilnya ke sini? Apa kamu lupa bahwa dia baru saja menelponku beberapa hari yang lalu, berbohong bahwa dia menderita kanker? Tapi bagaimana jika itu benar? Bahkan jika dia akan berbohong, dia tidak akan menggunakan penyakit kanker untuk menipu kita kan? Bagaimana kalau Sisi, kamu meneleponnya lagi dan bertanya, apa dia benar-benar sakit? The film was translated and narrated by M Media. Bagaimana kalau aku menelepon dan bertanya? Sisi, lihatlah temperamenmu yang berapi-api. Sebentar lagi kalian berdua akan mulai berdebat di telepon lagi. Aku pikir, kita sebaiknya merayakan ulang tahunnya dulu. Jangan sebut dia lagi. Benar, aku tidak bisa membiarkannya merusak suasana hati yang baik saat merayakan ulang tahun Ibu. Lin Yuanfeng, kamu tidak akan pernah berpikir untuk mengambil tempatku di hati Sisi. Aku harus mengusirmu dari rumah Sisi. tidak. Aku punya firasat bahwa masalah ini tidak sesederhana itu. Halo, apakah ini rumah sakit? Aku ingin menanyakan sesuatu. Di rumah sakit Anda, apakah ada seseorang bernama Lin Yuanfeng, pasien kanker? Sisi, ikut aku ke rumah sakit. Ada apa, Fusion? Aku baru saja bertanya pada rumah sakit. Mereka benar-benar punya pasien kanker bernama Lin Yuanfeng. Ayah mertua dia benar-benar sakit. Cepat ikut aku menemuinya. Omong kosong. Apa kamu lupa? Orang macam apa dia itu? Kupikir, hanya kamu yang akan percaya kebohongannya. Itu adalah informasi dari rumah sakit. Mungkinkah itu palsu? Ini, Sisi. Kudengar, ayahmu punya teman sekelas di rumah sakit. Dia pasti membantu ayahmu menyebarkan kebohongan ini untuk menipumu. Tepat sekali. Pasti begitu. Jangan terlalu menyalahkannya. Dia hanya ingin mendapatkan simpatimu. Dia ingin kamu lebih peduli padanya. Ibu lihat, kamu selalu membelanya. Seandainya saja dia sebaik kamu padaku, aku akan berterima kasih selamanya. Sisi, dia adalah ayah kandungmu. Kamu akan menyesali perbuatan ini. Aku ada urusan. Aku pergi sekarang. Kalian semua makanlah. Hei! Asisten Lindsay. Dr. Lin, saya akhirnya menemukan Anda. Sesuatu yang serius telah terjadi. Ada apa? Dr. Lin, rumah sakit Renmin menelepon pagi ini mengatakan ada pasien kanker tulang yang ingin Anda melakukan konsultasi. Mereka berharap Anda bisa segera pergi ke sana. Ini adalah berkas pasien. Sisi, kita baru saja berhasil bersatu kembali. Dia terjebak di rumah sakit itu selama lebih dari 2 bulan. Sungguh, bahkan tidak bisa merayakan ulang tahun dengan tenang. Apakah kalian semua begitu? Tidak masuk akal.
Bibi, jika kita menunda bahkan 1 menit, pasien itu mungkin berada dalam bahaya yang mengancam jiwa. Saya harap Anda bisa mengerti kesulitan yang kami hadapi sebagai dokter. Ibu, kondisi pasien sangat mendesak. Aku akan mengatur agar seseorang mengantarmu pulang dulu. Aku harus pergi bekerja sekarang. Ceritakan secara singkat tentang situasi pasien. Pasien bernama Lin ini telah menderita kanker tulang selama 10 tahun. Karena alasan pekerjaan, dia sering mengalami sakit kaki. Ketika ditemukan, itu sudah stadium akhir. Orang yang kamu bicarakan ini, kenapa situasinya sangat mirip? Mungkinkah itu benar-benar dia? Benar-benar dia. Sisi, tolong jangan biarkan imajinasimu meliar. Ayahmu sangat sehat dan energik. Bagaimana mungkin dia menderita kanker tulang? Kamu hanya terlalu khawatir. Bukankah kamu bilang aku tidak boleh peduli padanya? Lihat, sekarang kamu mengkhawatirkannya lagi. Siapa suruh dia menghabiskan setiap hari, selalu membuat masalah untukku? Jika aku berada di sisimu, ketika aku dewasa itu akan menjadi hebat. Aku tidak akan selalu terseret olehnya. Itu benar. Melihat betapa menjengkelkannya dia setiap hari. Dia tidak terlihat seperti seorang pasien kanker tulang stadium akhir sama sekali. Apa? Meninggal? Dr. Lin, pasien ini sudah meninggal dunia. Namun rumah sakit masih berharap kita bisa datang untuk membantu melakukan analisis kondisi, untuk memberikan penjelasan kepada keluarga. Ibu, ulang tahunku belum selesai. Aku akan menggantinya di lain hari. Tunggu. Dia tidak benar-benar matikan. Tidak. Aku harus pergi Kosong semuanya. Kepala Wang. Dr. Lin akan segera datang. Aku sedang menjadi dokter begitu lama. Kenapa aku gemetar? Dr. Lin, ada apa dengan Anda? Tidak apa-apa. Aku pasti terpengaruh oleh Lin Yuanfeng lagi. Sekarang, aku akan mendemonstrasikan kepada semua orang karakteristik seorang pasien kanker tulang dan bagaimana cara menentukan. Xiao The film Jin, was tolong bantu translated aku membuka. and narrated by M Media. Ngomong-ngomong ini cukup kebetulan. Donor anatomi ini juga bernama Lin Yuanfang. Nama yang sama dengan ayah Anda. Mustahil. Sangat tidak mungkin. Dr. Lin, ada apa dengan Anda hari ini? Apakah ayah Anda sudah meninggal atau belum? Tidakkah Anda tahu? Semua orang di industri ini tahu. Dr. Lin terkenal berbakti. Saya bahkan melihatnya. Dia merayakan ulang tahun ibunya. Ulang tahun. Bagaimana mungkin orang baik seperti Dr. Lin dibandingkan dengan putri yang tidak berbakti dari donor anatomi itu? Tepat sekali. Dr. Lin adalah spesialis kanker tulang. Bahkan jika kita berandai-andai, jika ayahnya benar-benar sakit, dia juga akan mencari Dr. Lin untuk merawatnya secara pribadi. Bagaimana mungkin dia datang ke rumah sakit kita? Benar. Saya menelpon putri pendonor anatomi ini. Saya menelpon. Nada bicaranya sangat agresif. Sama sekali tidak mungkin itu Dr. Lin. Benar. Itu pasti bukan ayahku. Dia pergi bermain-main setiap hari. Bahkan jika dia sakit, itu juga cuma penyakit kotor saja. Itu tidak mungkin kanker tulang. Dr. Lin, lihat pendonor anatomi ini. Dia berasal dari latar belakang miskin. Dia tinggal di daerah kumuh kota timur. Bagaimana mungkin dia menjadi ayah Anda? Benar, itu pasti hanya nama yang sama. Ya, ada banyak orang dengan nama yang sama. Dr. Lin, tolong, jangan biarkan mereka memengaruhi Anda. Kami masih menunggu Anda untuk mengajari kami kelas ini. Dr. Lin, Anda tidak akan, bahkan tidak tahu di mana ayah Anda sendiri tinggal, kan? Lin Yuanfeng. Lin Yuanfeng, kemana kau lari? Kenapa kau tidak menjawab telepon? Jawab. Dr. Lin, jika Anda tidak segera mulai, waktu operasi Anda akan habis. Itu pasti bukan dia. Itu pasti bukan dia. Seseorang yang profesional dan peduli seperti Dr. Lin, bagaimana mungkin dia menjadi putri yang tidak berbakti? Benar, putri durhaka itu tidak pernah muncul sekalipun. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Dr. Lin?
Dokter, donor anatomi ini, masa latenya pasti sangat panjang. Pada saat penyakit itu muncul, itu sudah stadium lanjut. Dr. Lin, bagaimana Anda menentukan hal itu? Saya merasa bahwa kasus donor anatomi ini agak berbeda dari yang pernah saya temui sebelumnya. Sudah jelas, dengan memeriksa jaringan otot, kita dapat menentukan bahwa dia pasti pernah terlibat dalam kerja fisik yang berat, bertahun-tahun bekerja keras, akan menyebabkan pasien secara keliru percaya penyakit mereka disebabkan oleh kelelahan. Seiring waktu, ini akan membuat saraf pasien mati rasa dan menciptakan kesan palsu. Apa yang Dr. Lin katakan tentu masuk akal. Banyak orang saat ini, ketika mereka merasa lelah, berpikir sedikit istirahat sudah cukup. Sedikit yang mereka tahu, ini semua adalah bahaya tersembunyi. Tepat, oleh karena itu ini selanjutnya membutuhkan penilaian profesional kita untuk membantu pasien menemukan penyebab penyakit mereka. Ngomong-ngomong, ku dengar, kau pernah menjadi dokter yang merawat pasien ini. Kau bisa datang dan mengonfirmasi, apakah situasi yang kudeskripsikan itu benar? Pakar Lin benar. Pasien ini demi membesarkan putrinya, terus-menerus bekerja di lokasi konstruksi memindahkan batu bata, yang mengakibatkan pinggang dan kakinya mengalami berbagai tingkat cedera. Setiap kali dia merasa sakit, dia akan minum obat penghilang rasa sakit untuk mematikan sarafnya. Memindahkan batu bata di lokasi konstruksi, minum obat penghilang rasa sakit. Ini, kenapa ini sangat mirip dengan ayahku? Dr. Lin, ada apa? Tidak apa-apa, mungkin aku hanya lelah. Dr. Lin, cedera kaki di area pasien ini. Apakah itu disebabkan oleh kanker tulang? Mengapa saya merasa ada yang aneh? Cedera ini, kenapa ini sangat mirip dengan cedera kaki ayahku? The film was Sisi. translated and narrated by M Media. Suster. Aku mau mencari ibu. Tuan kaki Anda juga terluka. Apakah Anda ingin saya mengobatinya? Aku baik-baik saja. Anak itu yang penting. Kuliah hari ini berakhir di sini. Apakah ada yang punya pertanyaan lain? Kau bisa datang dan mendiskusikannya denganku. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Mungkinkah dia benar-benar ayahku? Apa yang kupikirkan? Mustahil. Pakar Lin, kali ini, saya benar-benar berterima kasih kepada Anda. Direktur uang kau terlalu baik. Namun, aku punya permintaan yang sulit. Bisakah kau membiarkanku melihat informasi dari pasien ini? Pakar Lin, Anda juga seorang dokter. Anda mengerti, ini tidak sesuai dengan aturan untuk donasi tubuh. Oleh karena itu saya membutuhkan pengertian Anda. Aku minta maaf. Itu lancang dari pihakku. Hanya saja, donor tubuh ini selalu mengingatkanku pada ayahku. Dr. Lin, mungkinkah dia ayah Anda? Anda tidak bisa mengenalinya. Pasien ini menjadi kurus kering tak bisa dikenali. Memang sulit untuk mengidentifikasinya. Aku tahu, memintamu untuk membantuku memberikan informasi. Benar-benar melanggar aturan. Kalau begitu bolehkah saya merepotkan Anda untuk membantu saya melakukan tes paternitas? Dr. Lin, ini juga terlihat tidak pantas. Ini membutuhkan mendapatkan persetujuan dari keluarga almarhum. Bagaimana kalau Anda membantu menghubungi keluarga almarhum? Saya sudah menelpon putrinya berkali-kali, tapi dia menolak untuk bertemu Tuan Lin. Saya khawatir, saya juga tidak bisa membantu. Dr. Lin, apakah ayahmu sudah meninggal atau belum? Anda tidak tahu. Anda mungkin tidak tahu ini. Dr. Lin adalah orang tua tunggal. Meskipun hak asuhnya diberikan kepada ayahnya, namun, karena karakternya yang buruk, dia selalu membuat masalah bagi Dr. Lin. Beberapa waktu lalu, juga karena kekerasan dalam rumah tangga, Dr. Lin akhirnya berhasil membawa ibunya kembali. Hanya karena dia berdebat dengannya beberapa kali, dia kabur dari rumah. Ya benar. Rumah sakit kami sangat sibuk akhir-akhir ini. Oleh karena itu, dalam sekejap mata, saya juga belum melihatnya selama 2 atau 3 bulan. Saya baru saja menelponnya, tetapi dia tidak menjawab.
Jadi begitu. Bagaimana kalau kita membuat pengecualian kali ini saja? Maaf, saya benar-benar bingung. Saya mendapat pesan. Saya terlalu sensitif barusan. Dr. Lin pasti juga mengkhawatirkan ayahnya. Siapa suruh dia tidak bisa diandalkan? Dr. Lin, operasi di rumah sakit akan segera dimulai. Jika kita tidak pergi sekarang akan terlambat. Baiklah, saya akan segera pergi. Maaf, Dr. Lin, silakan lanjutkan dan urus pekerjaan Anda. dia jelas baru saja mengirimiku pesan. Kenapa dia tidak mengangkat telepon sekarang? Setelah saya selesai operasi, saya harus menemukanmu. Lin Yuanfeng, kamu ingat ini. Saya tidak akan memberimu uang untuk menghidupi wanita lain. Uang saya disimpan untuk masa pensiun ibu saya. Putriku yang baik sudah kembali. Lihat betapa lelahnya putriku yang berharga. Eyo, makan sepotong apel. Tetap aman dan sehat. Terima kasih, Ibu. Ibu, The film was translated di mana ayah? and Kenapa narrated dia belum by kembali? Media. Mengapa kamu tiba-tiba membicarakannya? Terakhir kali, saya mengusirnya. Dia tidak pernah kembali. Bukankah hanya itu? Saya khawatir dia akan menimbulkan masalah di luar. Bukankah aku menelponnya beberapa kali juga, tapi dia tidak menjawab. Seorang playboy seperti dia. Dia mungkin sedang bermain-main dengan wanita lain lagi. Ibu, terakhir kali, apakah ibu yakin melihat ayah menari dan salapangan dengan wanita lain? Benar. Dia belum tahu aku berbohong, kan? Tidak. Sama sekali tidak mungkin. Ya benar. Aku benar-benar melihatnya. Aku bahkan pergi menghadapinya, memberitahunya untuk tidak main-main. Dan dia mendorongku jatuh. Kakiku terkilir. Aku hanya tidak berani memberitahumu. Aku khawatir kalian berdua akan berselisih lagi. Ibu, kenapa ibu tidak memberitahuku kalau ibu terluka? Bukankah sudah saya katakan? Jika dia berani melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap ibu lagi, saya tidak akan pernah memaafkannya. Tapi dia adalah ayahmu. Jika dia main-main di luar, seberapa buruk dampaknya padamu? Ibu mengkhawatirkanmu dan melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Ibu yang terbaik. Seandainya saja saya tumbuh besar di sisi ibu sejak kecil, saya tidak akan menderita begitu banyak cemoohan atau menanggung begitu banyak kesulitan. Apa yang terjadi di masa lalu sudah berlalu. Ibu tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Ibu akan selalu bersamamu. Mulai sekarang ibu sama sekali tidak akan membiarkan ayahmu membulimu lagi. Lihat. Sebenarnya saya juga marah. Sudah cukup buruk, dia tidak menjawab telepon saya. Tetapi dia juga mengirim pesan meminta uang kepada saya. Saya benar-benar tidak tahu. Apakah saya berutang padanya sesuatu di kehidupan masa lalu saya? Lin Yuanfeng ini tidak bisa mentolerirku. Dia mencoba memaksaku keluar. Agar dia bisa memberi jalan bagi pendatang baru. Ibu akan pergi sekarang juga. Untuk memberi ruang bagi orang lain. Ibu, apa yang ibu lakukan? Jangan pergi. Butuh banyak usaha bagi saya untuk membawa ibu kembali. Bagaimana ibu bisa pergi? Bukankah ibu bilang, ibu akan selalu tinggal bersama saya dan menebus masa kecil saya? Tapi, bukankah kamu ingin saya salah, ibu? Saya berbicara tanpa berpikir. Saya tidak bermaksud membawa ayah kembali atau mengusir ibu. Bukan itu maksud saya. Ibu, duduklah. Sebenarnya, selain khawatir, saya hanya marah. Bagaimana saya bisa punya ayah yang tidak bisa diandalkan seperti itu? Dia sudah dewasa. Apa yang perlu kamu khawatirkan? Ketika dia kehabisan uang, dia secara alami akan kembali padamu. Tepat sekali. Dia bahkan mengirim pesan hari ini, meminta uang kepada saya. Saya benar-benar tidak tahu apakah dia membesarkan seorang putri atau mesin ATM. Kamu sama sekali tidak boleh memberinya uang.
Dia mungkin mengambil uang itu dan memberikannya kepada wanita lain. Sayang sekali kamu masih mengkhawatirkannya. Dia mengambil uang ini dan menggunakannya semua untuk menghidupi wanita itu. Apakah kamu lupa hal-hal yang dia lakukan saat kamu masih kecil? Tentu saja saya belum lupa. Hanya saja selalu terasa seperti ada sesuatu yang aneh. Bagaimana kalau begini? Karena kamu tidak percaya pada ibu, mengapa kamu tidak mentransfer uang itu kepadanya? Dan lihat apakah dia menerimanya. Apa yang ibu katakan masuk akal? Jika dia benar-benar meninggal karena sakit, dia tidak mungkin menerima uang itu. Lin Yuanfeng, aku akan memastikan kamu tidak akan pernah kembali ke rumah ini. Lin Yuanfeng, kamu berani menerima angpau saya. Tetapi The kenapa film kamu was tidak berani mengangkat translated telepon? and Untungnya narrated aku by berpandangan M jauh. Media. Aku sudah lama membisukan ponselku. Lin Yuanfeng bajingan itu. Kali ini Sisi pasti tidak akan memaafkanmu. Sebaiknya kau tidak pernah menyebutmu lagi. Itu keterlaluan. Bagaimana saya bisa punya ayah seperti ini? Putriku tersayang, tolong jangan marah seperti ini. Kalau tidak kau sendiri yang akan menderita. Bagaimana saya tidak marah? Dia tidak menjawab telepon dan menghindari bertemu orang. Dan dia masih meminta uang kepada saya. Ibu katakan padaku dulu, apakah ibu buta? Bagaimana ibu bisa menyukai pria seperti itu? Dulu aku juga berpikir, ayahmu terlihat energik dan tampan. Aku benar-benar tertipu oleh penampilannya. Siapa sangka ayahmu tidak hanya melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadapku, tetapi juga pergi keluar dan bermain-main dengan wanita lain, lalu melemparkan kesalahan itu padaku. Mengatakan itu semua salahku. Ibu saya minta maaf. Saya mengungkit kenangan menyakitkan ibu lagi. Ini salah saya. Salah saya. Lin Yuanfeng. Dalam hal berbohong, kau tidak akan pernah bisa menandingiku. Dr. Lin, ada pasien di sini di rumah sakit. Situasinya kritis. Bisakah Anda datang ke sini? Baiklah, saya akan segera pergi. Ibu saya keluar sebentar. Jaga diri ibu baik-baik. Ibu tidak perlu menangani semua pekerjaan rumah tangga sendiri. Bibi Lee ada di sini. Saya pergi sekarang. Jangan khawatir. Ibu akan menjaga dirinya sendiri dengan baik. Baiklah. Orang tua bangka. Aku tidak menyangka. Pada akhirnya, semua uangmu akan menjadi milikku. Jika kau sedang berakting, kau harus melakukannya sampai tuntas. Aku harus memastikan bahwa di hati Sisi hanya ada aku. Dia tidak akan pernah mengingat. Kau hancur. Dr. Lin, mengapa Anda di sini? Aku adalah Putri Lin Yuanfeng. Kamu yang baru saja menelponku, memintaku datang mengambil abu. Saya tidak menyangka. Anda benar-benar Putri Tuan Lin. Tuan Lin adalah orang yang sangat baik. Mengapa Anda selalu menolak untuk datang ke rumah sakit menemuinya? Jika saya tidak mengenal Anda, saya benar-benar akan meragukan. Apakah Anda adalah putri kandungnya? Bagaimana ayahku meninggal? Ditelepon. Bukankah saya sudah memberitahu Anda? Ketika dia tiba, dia sudah menderita kanker tulang stadium lanjut. Selain itu, kami tidak dapat menemukan tip yang cocok. Saya menasihatinya untuk membiarkan kerabatnya menjalani pencocokan, tapi dia menolak setiap saat. Dia berkata, dia tidak ingin menimbulkan masalah bagi putrinya. Dia juga berkata, Anda adalah kebanggaannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Itu benar juga. Anda adalah ahli kanker tulang. Mengapa tidak ditemukan lebih awal bahwa dia sakit? Mungkinkah? Aku benar-benar telah menyalahkannya. Kamu tidak tahu obat apa yang kamu minum setiap hari. Tuan Lin, penyakit Anda ini, Anda tidak bisa terus menundanya. Jika ini berlarut-larut terlalu lama, saya khawatir itu akan. Bertahanlah sebentar lagi. Tunggu sampai sesi kuliah. Aku akhirnya akan melewati masa terburuk ini.
Coba Bibi bantu aku melihat obat ini dan memberitahuku penyakit apa yang diobati. Gadis muda, bagaimana Anda memiliki obat jenis ini? Ini adalah obat untuk pria. Anda tidak boleh menyentuhnya sembarangan. Aku tahu itu. Dia membohongiku lagi. Ayah, aku minta maaf. Aku datang terlambat. Sisi, kau sama sekali tidak boleh percaya. Omong kosong mereka. Dia pasti berbohong padamu. Dia hanya ingin mendapatkan lebih banyak uang darimu, agar dia bisa bermain-main dengan wanita lain. Berhenti bicara. Kamu yang membohongiku kan? Mungkinkah dia tahu segalanya? Mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Ayah meninggal karena kanker tulang. Bagi pasien kanker tulang, tidak mungkin untuk melakukan square dancing. Kamu telah membohongiku selama ini, bukan begitu? Tapi aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Aku sudah setua ini. Bagaimana mungkin aku masih berbohong padamu? Sisi ibumu berbakti padamu. Mengapa kau tidak menghargai upaya keras ibumu? Namun orang-orang tertentu dengan motif tersembunyi, kau sama sekali tidak waspada terhadap mereka. Siapa yang Anda bicarakan? Siapapun yang kubicarakan mengetahuinya dengan jelas. Cukup, berhenti berdebat. Biarkan aku sendiri. Putriku, karena kau tidak percaya padaku. Kalau begitu lebih baik aku menabrak dan mati saja, Ibu. Aku mohon tolong berhenti berdebat. Istirahatlah. Tidak. Aku harus membalikkan keadaan. Sisi, aku bersumpah demi hidupku kepadamu bahwa di dalam sini sama sekali tidak ada abu. Hanya dokter wanita ini dan ayahmu yang menciptakan ilusi ini. Tidak, hentikan. Saya sama sekali tidak akan mengizinkan siapapun untuk menyentuh abu Tuan Lin. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa orang sebaik Tuan Lin bisa memiliki anggota keluarga yang begitu tidak masuk akal. Dr. Lin, tanda tangan ini, apakah Anda akan menandatanganinya atau tidak? Jika Anda tidak menandatanganinya, saya sama sekali tidak akan mengizinkan Anda mengambil abu itu. Kalau begitu katakan padaku, apakah wadah ini benar-benar berisi abu ayahku? Tentu saja ada. Sisi, jangan tertipu. Mungkin dokumen ini pasti ada masalah. Ibu, ayahku sudah meninggal. Dia sudah meninggal. Tidakkah kamu ingin dia beristirahat dengan tenang, Sisi? Ibu tidak akan pernah menyakitimu. Percayalah pada ibu. Tanda tangan ini, kau sama sekali tidak boleh menandatanganinya, Ibu. Sebelumnya kamu tidak mengizinkanku pergi mencari ayahku. Dan sekarang, kamu tidak mengizinkanku menandatangani dokumen dan melihat abunya. Apakah kamu benar-benar menyembunyikan rahasia dariku? Aku tidak. Aku melakukan semua ini demi kebaikanmu sendiri. Aku takut kau mungkin jatuh ke dalam perangkapnya. Kamu tidak boleh menandatangani. Ini bukan urusan Anda di sini. Cepat pergi. Tunggu. Mengapa kamu tidak mengizinkanku menandatangani? Tidak ada abu di dalamnya. Xiaolin belum meninggal. Bagaimana kamu tahu? Kamu tahu ayahku. Dia belum meninggal kan? Kamu menyakitiku. Tante, aku minta maaf. Kamu hanya perlu memberitahuku kebenaran masalah ini. Aku tidak akan menyakitimu. Dasar wanita tak tahu malu. Kamu tidak pantas menjadi seorang ibu. Kau wanita tua. Kau pasti sudah gila. Apa hakmu memukulku? Xiaolin adalah orang yang baik. Bagaimana dia bisa berakhir dengan wanita tak tahu malu sepertimu? Kamu tidak pantas untuknya. Tante, apa maksudmu dengan itu? Mungkinkah bukan ayahku yang memukul mamaku? Diam. Xiaolin adalah orang yang sangat baik, menghormati yang tua, dan menyayangi yang muda. Orang-orang di kamar pasien, semuanya sangat diuntungkan oleh kebaikannya. Bagaimana dia bisa berakhir dengan wanita boros sepertimu? Kau wanita tua. Aku bahkan tidak mengenalmu. Namun kau menargetkanku di mana-mana. Katakan saja padanya, apakah Lin Yuanfeng belum mati? Itu saja.
Ya, Xiaolin belum meninggal. Dia tidak boleh mati. Dia adalah mandor pemindah batu bata di lokasi konstruksi. Bagaimana mungkin dia mati? Kau dengar itu? Ibu tidak membohongimu kan? Tapi dia baru saja mengatakan, itu tidak penting. Ingat saja, semua ini adalah ayahmu dan dia. Konspirasi yang direncanakan bersama. Anda berbicara omong kosong. Barusan, bukankah kau terus mengatakan, Lin Yuanfeng itu baik? Kalau begitu biar aku tanya padamu, hubungan kalian berdua, apakah sangat baik? Perhatian yang dia berikan padamu, apakah sangat istimewa? Berbeda dari yang lain? Tentu saja. Lin Yuanfeng, kamu tidak tahu malu. Seorang wanita tua, kamu bisa melukai dia juga. Biar ku beritahu. Xiaolin. Dia bukan hanya baik biasa. Dia membelikanku sarapan pagi ini. Malamnya dia membawakanku air panas untuk merendam kakiku. Dia membawakanku air panas untuk merendam kakiku. Dan ketika dia tidak ada pekerjaan, dia bahkan membantuku memijat tangannya. Ketika dia memijat, rasanya sangat nyaman. Ketika ayahmu masih muda, dia tidak pernah memperlakukanku seperti ini. Dia benar-benar melakukan ini demi uang. Dia akan melakukan apa saja. Berhenti bicara. Tidakkah kamu malu? Xiaolin belum meninggal. Dia juga tidak akan kembali mencarimu. Dia memberitahuku bahwa ketika aku keluar dari rumah sakit, dia bahkan akan datang menjemputku. Lin Yuanfeng benar-benar sangat menjijikkan. Kamu terus mengatakan bahwa dia belum meninggal. Tapi, mengapa dokter mengatakan dia meninggal dan dikremasi? Aku memberitahumu. Itu karena dia ingin menipu putrinya. Lihat itu. Bahkan orang luar tahu, Lin Yuanfeng menipumu, dan kau sedang diakali. Karena dia bilang bahwa hanya jika dia sakit, putrinya baru akan peduli padanya. Dan baru saat itu, dia akan menemuinya. Tapi setelah tinggal di rumah sakit begitu lama, aku belum melihatnya berkunjung sekalipun. Bahkan sesama pasien tahu. Penyakitnya palsu, katakan padaku, di mana tepatnya kamu menyembunyikan Lin Yuanfeng? Kemana dia pergi? Suruh dia keluar. Lin Yuanfeng sudah meninggal. Abunya ada di sini. Percaya atau tidak? Perkataan siapa yang sebenarnya benar? Katakan padaku, Lin Yuanfeng, berapa banyak uang tepatnya yang dia berikan padamu untuk mengadakan pertunjukan ini? Apa sebenarnya konspirasi itu? Apakah itu kau ingin mendapatkan lebih banyak uang dari putriku? Dan itulah mengapa kau sengaja mengatakan ini. Saya tidak. Kebohongan. Apa yang dikatakan wanita tua ini sangat jelas. Lin Yuanfeng sama sekali belum mati. Jika kau terus keras kepala, hati-hati, kami mungkin melaporkanmu ke polisi. Kalau begitu laporkan saya. Bagaimanapun saya tidak berbohong. Sisi, pikirkanlah kata-kata dokter itu. Bukankah penuh kejanggalan? Jika bukan karena pasien membantu kami, kita masih akan dibiarkan dalam kegelapan. Kurasa kita harus segera pergi. Tidak mungkin. Aku harus mencari tahu hari ini, di mana tepatnya Lin Yuanfeng bersembunyi. Suruh dia keluar. Aku ingin semua orang melihat Tuan Lin yang katanya baik itu. Menurutmu, pembohong? Besar macam apa dia sebenarnya? Saya sudah bilang, Tuan Lin sudah meninggal. Mengapa Anda begitu keras kepala? Hei, kamu tidak bisa mengatakan itu. Xiaolin berjanji untuk membelikanku sarapan. Dia mengatakannya dengan kepastian seperti itu. Mengapa kamu masih membela Lin Yuanfeng? Apa sebenarnya niatmu? Kalian semua percaya apa yang dia katakan kan? Kalau begitu saya akan membiarkan dia memberitahu Anda kebenarannya. Nyonya tua, lihat saya siapa saya. Kamu adalah anakku. Lalu siapa nama saya? Itu salah. Kamu adalah Xiaolin. Kamu bilang, kamu akan membelikan kami sarapan. Apakah kamu lupa? Kata-katanya juga tidak jelas. Nenek, orang di foto ini, apakah kamu mengenali mereka? Saya The tidak film was mengenalinya. translated and narrated by M Media. Apakah dia pacarmu? Kamu tidak pantas mendapatkannya. Kamu baru saja mengatakan, tidak ada abu di dalam kotak ini.
Bukan. Abu putraku. Putraku. Lihat semuanya. Dia menderita penyakit Alzheimer. Apa yang dia katakan sama sekali tidak dapat diandalkan. Apakah Anda masih berpikir sekarang bahwa apa yang saya katakan itu salah? Nenek, mengapa Anda datang ke sini? Saya minta maaf. Saya minta maaf atas masalah ini. Lalu kemana tepatnya Lin Yuanfeng pergi? Anda putri Paman Lin bukan? Ketika saya tidak berada di rumah sakit, Paman Lin sangat menjaga keluarga saya. Dia orang yang baik, sayang sekali. Dia masih sangat muda, dan sekarang dia sudah tiada. Ayo nenek. Ibu. Perkataan siapa yang sebenarnya benar? Ayahku. Di mana tepatnya ayahku? Sisi, ibu tidak pernah membohongimu. Dengarkan ibu, ikutlah dengan ibu. Jangan dengarkan para pembohong ini. Diam. Sebagai mantan istri Tuan Lin, tahu betul bahwa dia sudah sakit parah. Anda malah menjatuhkannya saat dia sedang terpuruk. Saya belum pernah melihat wanita sejahat Anda. Aku tidak pernah. Jangan memfitnahku. Wanita seperti Anda, dengan masa lalu yang begitu terkenal buruk, tidak pantas untuk menikah. Dan tentu saja tidak pantas menjadi seorang ibu. Dan Anda adalah pakar Lin yang terkenal. Namun Anda tertipu sepenuhnya oleh wanita seperti ini. Tuan Lin benar-benar salah menaruh kepercayaannya. Dia seharusnya tidak mencurahkan seluruh upaya hidupnya kepada Anda. Anda dan Anda. Tak satu pun dari Anda yang layak. Tidak. Apa yang kamu katakan salah. Jelas sekali ayahku yang menyakiti mamaku. Bagaimana kamu bisa memutarbalikkan yang benar dan salah? Lalu apakah Anda pernah melihat dia melakukan kesalahan apapun padanya? Atau mungkinkah dia menyampaikan atau menyesatkan Anda dengan informasi ini? Ayahku selingkuh. Kekerasan dalam rumah tangga. Hal-hal ini, aku jelas tidak melakukannya. Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Itu semua ibuku dan para tetangga yang memberitahuku. Mungkinkah semua yang aku tahu itu palsu? Aku salah paham tentang ayahku sepanjang hidupku. Tuan Lin benar-benar menyedihkan. Putri yang dicintainya sepanjang hidupnya, bahkan tidak tahu bahwa dia demi Anda berkorban begitu banyak. Lihatlah, ini adalah rekam medisnya. Lihat apa yang dia lakukan untuk membimbingmu menjadi seorang dokter yang hebat, dan seberapa besar pengorbanannya pada akhirnya. Template laporan kasus kanker tulang. Sisi, ibu menjaminmu bahwa ini sama sekali bukan Abu Lin Yuanfeng. Jika kau tidak percaya padaku, ibu akan menghantamkan kepalanya di sini untuk membuktikan bahwa aku tidak pernah menipumu. Tunggu. Karena Anda bersikeras untuk mencari tahu kebenarannya. Mengapa kita tidak melakukan tes paternitas? Saya menjamin dengan karier profesional saya bahwa isi guci ini pastilah Lin Yuanfeng. Sebagai seorang dokter, kau secara mengejutkan bahkan tidak memiliki sedikit pun akal sehat medis. Abu yang telah dikremasi tidak dapat digunakan untuk tes paternitas. Kau akhirnya mengungkapkan warna aslimu. Sepertinya semua ini adalah tipuan yang diatur oleh ayahku dan kau untuk menipuku. Aku sudah memeriksa sejak lama. Selama Lin Yuanfeng sudah mati, tidak akan ada bukti yang dapat membantahnya. Segenggam abu ini, sama sekali tidak ada seorang pun yang bisa membuktikan bahwa dia adalah Lin Yuanfeng. Dengan begini, Sisi menjadi hanya milikku. Saya salah bicara barusan. Maksud saya, aku rasa kau harus berhenti bicara. Aku akan membuktikannya padamu sekarang juga. Bahwa dia sama sekali bukan Lin Yuanfeng. Karena Lin Yuanfeng masih hidup. Tuan Lin, saya telah mengecewakan kepercayaan Anda. Putri Anda berhenti menjadi munafik dan mencoba menipuku dengan tindakan ini lagi. Aku sekarang akan membuktikan padamu bukti bahwa Lin Yuanfeng masih hidup. Perhatikan baik-baik. Seseorang yang sangat mencintai uang pasti sudah menerima transfer itu secara instan. Kali ini, aku ingin melihat apa lagi yang harus dia katakan. Tidak mungkin. Dia jelas sudah meninggal. Bagaimana mungkin dia? Katakan. Di mana sebenarnya Lin Yuanfeng bersembunyi? Jika aku tidak melihatnya hari ini, aku akan merobek atapnya, rumah sakitmu. Aku akan memastikan kau kaki tangan ini selamanya menjadi aib profesi kita. Bahkan jika ponselnya menerima pembayaran, itu tidak berarti saya berbohong. Dia sudah mati, Konspirasimu telah terbongkar. Namun kau masih keras kepala menyangkalnya.
Putriku tersayang, kita sudah melihat dengan jelas wajah jahat mereka. Ayo pergi. Begitu Lin Yuanfeng ini kehabisan uang, dia akan kembali mencarimu. Tunggu sebentar. Kalau begitu, apakah Anda baru-baru ini menelponnya dan mendengar suaranya? Ponsel itu menerima pembayaran. Mungkin juga ponselnya diambil oleh seseorang dengan motif tersembunyi. Aku menelepon nomornya, dan itu pasti tidak tersambung, tapi itu tidak masuk akal. Semua ponsel memiliki kata sandi. Bahkan jika seseorang mencurinya, mereka tidak akan bisa membukanya. Kau jelas membuat argumen yang dipaksakan. Bagaimana jika ponselnya diambil oleh kerabat terdekatnya? Dan dia tahu kata sandi ponselnya. Ibu. Orang yang dia sebutkan, itu bukan kau kan? Tidak, aku tidak. Dia jelas ingin melemparkan air kotor ini kepadaku. Karena itu tidak diambil olehku atau ibuku. Lalu mungkinkah kau yang dekat dengan ayahku mengambilnya? Dr. Chen, ini adalah laporan tes paternitas untuk guru anatomi kasar yang Anda minta saya lakukan sebelumnya di laboratorium. Silakan lihat. Dr. Lin, terakhir kali Anda secara sukarela menyarankan untuk melakukan tes paternitas, tetapi kemudian Anda menarik diri. Saya sangat ingin tahu tentang identitas Anda dan guru anatomi kasar itu. Jadi saya mengambil rambut yang belum diserahkan kepada direktur dan melakukan tes. Saya harap Anda tidak menyesal setelah membaca ini. Berhubungan darah. Mustahil. Sisi, kau sama sekali tidak boleh tertipu oleh mereka. Fakta ada tepat di depanmu. Kenapa kau masih tes paternitas itu? Pasti sudah direkayasa oleh mereka. Pikirkanlah semua hal berantakan yang dilakukan ayahmu. Saat itu, pasti dia ingin menipumu lagi untuk mendapatkan uangmu. Jadi dia membawa mereka ke sini untuk membuat pertunjukan untukmu. Menjamin padaku bahwa laporan paternitas ini tidak palsu. Jika Anda tidak percaya apa yang kami katakan, Anda pasti bisa menghubungi polisi. Saya teguh pada apa yang saya katakan. Saya menjaminnya dengan karier profesional saya. Sisi, kau sama sekali tidak boleh dipengaruhi oleh mereka. Mereka pasti bersekongkol dengan Lin Yuanfeng. Mereka bersekongkol. Apa yang Anda bicarakan? Apakah Anda benar-benar berpikir rumah sakit adalah tempat untuk penipuan? Saya bersumpah demi Tuhan, jika laporan tes paternitas ini palsu, semoga saya ditabrak mobil dan mati saat saya melangkah keluar. Cukup, ayahku sudah meninggal. Kenapa kau masih membicarakan kesalahannya? Dia sudah meninggal. Dokter, bagaimana ayahku meninggal? Kanker tulang. Stadium akhir. Itu benar-benar ironis. Anda adalah seorang ahli di bidang ini. Namun ayah Anda... Ayah? Maafkan aku. Ayah? Ayah? Putriku tersayang, karena dia sudah pergi. Jangan terlalu sedih. Ibu akan selalu bersamamu. Menjauh dariku. Apa yang kamu lakukan? Ini semua karena kau. Kau menyebabkan aku bahkan tidak melihat ayahku saat terakhir. Apa hubungannya itu denganku? Mana ku tahu dia? Kau masih berdebat. Aku bertanya padamu berulang kali. Apakah kau melihat ayahku? Kau bilang kau melihatnya, menari dansa di lapangan dengan yang lain. Dan dia bahkan mendorongmu jatuhkan. Ya. Kau pembohong. Kau sama sekali tidak akan mengerti. Seorang pasien dengan kanker tulang stadium akhir. Berjuang bahkan untuk berjalan. Bagaimana dia bisa menari dansa di lapangan? Ya. Mungkin aku salah lihat. Lalu kau bilang, dia mendorongmu jatuh. Apa yang terjadi dengan itu? Aku. Sekarang setelah sampai pada ini,
Apakah kau masih tidak mau mengatakan yang sebenarnya? Semua yang kukatakan itu benar. Aku tidak membohongimu. Kalau begitu mungkin, aku salah mengingat waktunya. Mungkin, kira-kira 3 atau 4 bulan yang lalu. Liu Mei. Apakah ada sesuatu yang keluar dari mulutmu? Mengandung satu kebenaran pun? Apakah hanya ketika aku menempatkan semua bukti tepat di depanmu, barulah kau akan mengakuinya? Bagaimanapun aku tidak membohongimu. Saya bertanya-tanya mengapa. Anda terlihat sangat akrab. Jadi saya pernah bertemu Anda sebelumnya. Tidak, aku belum. Diam. Kau baru saja mengatakan dia ada di sini. Benar, kami sudah mencoba menelpon Anda sebelumnya, tetapi tidak bisa tersambung. Jadi kami harus menelpon kontak darurat Tuan Lin, dan itu adalah dia. Dia bahkan menandatangani di meja perawat kami. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa pergi memeriksanya. Kau datang ke sini sebelumnya. Kenapa kau tidak memberitahuku? Katakan padaku. Tidak. Dia pasti salah ingat. Dia pasti. Jika Anda tidak percaya apa yang kami katakan, Anda bisa pergi ke ruang pemantauan dan mengambil rekaman dari hari itu. Lihat, siapa sebenarnya yang berbohong? Kesaksian saksi mata dan bukti fisik semuanya terbentang di hadapanmu. Kenapa kau masih berdalih? Kenapa kau tidak memberitahuku? Kau pernah ke sini. Katakan padaku, aku takut mengganggumu. Bukankah asistenmu bilang bahwa kamu punya pasien penting yang harus ditemui? Kau berbohong lagi. Kau menyebabkan aku menjadi bahan tertawaan semua orang. Dan menyebabkan aku melewatkan melihat ayahku untuk terakhir kalinya. Bahkan jika ayahku melakukan kesalahan padamu, kau seharusnya tidak melakukan ini. Putriku tersayang, jangan seperti ini. Ibu takut. Takut. Sudah terlambat. Aku ingin memutuskan hubungan ibu anak kita denganmu. Dari manapun kau berasal, kembalilah ke sana. Aku tidak pernah ingin melihatmu lagi. Aku tidak mau itu. Aku adalah ibu kandungmu. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Aku tidak bisa melakukan ini padamu. Kau sungguh kejam. Ketika menyangkut ayahku, kenapa kau tidak mengatakan apa-apa? Aku hanya takut merepotkanmu. Lihat saja aku melakukan segalanya untukmu. Tolong jangan putuskan hubungan dengan ibumu. Cukup. Kata-kata ini simpan untuk orang lain. Aku tidak akan pernah mempercayaimu lagi. Ibu di hatiku adalah seorang yang bertutur lembut. Ibu penyayang yang menyayangiku. Tapi wanita yang berdiri di hadapanku ini telah berubah menjadi wanita berdarah dingin, kejam dan jahat. Aku bukan Sisi. Kamu salah paham pada ibumu. Mungkin aku salah paham tentang ayahku. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Demi kembali ke sisimu, aku sudah berusaha pada ayahmu. Bagaimana kamu bisa tidak mempercayaiku? Mungkin aku harus merenung dengan serius. Kebenaran tentang kau meninggalkan rumah saat itu. Gadis ini, hari ini, dia tidak akan memaafkanku. Nanti, aku akan mencari kesempatan lain. Kau harus pergi. Aku akan mengirimmu ke panti jompo. Aku akan membayar biaya panti The jompo. film was translated and Tapi narrated seumur by M hidupmu, Media. jangan pernah berpikir untuk tinggal di sisiku lagi. Keluar. Aku tidak akan memaafkan ayahku saat itu karena mengusirmu dari rumah. Tapi aku juga sama sekali tidak akan memaafkanmu karena telah menipuku dan menyebabkan aku tidak bisa melihat ayahku untuk terakhir kalinya. Lindsay, aku sama sekali tidak akan meninggalkanmu. Aku akan menggunakan caraku sendiri untuk kembali ke sisimu. Ketika saat itu tiba, aku akan membuatmu melupakan Lin Yuanfeng sepenuhnya. Bajingan itu, orang yang kamu andalkan seumur hidup, adalah aku. Ayah, maafkan aku. Aku selalu salah paham padamu.
Ayah, maukah kau memaafkanku? Dr. Lin, ayah Anda adalah orang yang baik. Semua orang yang mengenalnya mengatakan dia sangat baik hati. Saya pikir, mungkin ada kesalahpahaman antara Anda dan dia. Dia selalu seperti ini. Tidak pernah mengeluh tentang kesulitan. Tidak pernah mengatakan dia lelah. Tapi jika kau tidak mengatakan apa-apa, bagaimana aku bisa tahu? Maafkan aku. Kumohon, maukah kau memaafkanku? Ayah. Ayah. Aku tahu aku salah. Aku harap kau bisa mendengarku. Ayah. Aku salah. Aku mohon kau memaafkanku. Sayang sekali. Mengatakan semua ini kepadanya sekarang. Dia tidak bisa mendengarnya lagi. Maafkan aku. Maafkan aku. Ayah. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan untuk menebus kesalahanku. Orang itu sudah tiada. Mengatakan hal-hal ini tidak lagi memiliki arti. Anda harus membawa Tuan Lin kembali dan memberinya pemakaman yang layak. Terima kasih. Aku sangat salah paham padamu sebelumnya. Namun kau masih mengatakan ini padaku. Semua hal yang saya katakan adalah demi Tuan Lin. Di masa depan, Anda harus menjaga diri Anda sendiri. Ayah. Sebelum ayahku meninggal, apakah ada kata-kata terakhir lain yang tidak dia katakan padaku? Tidak ada kata-kata terakhir. Namun, sebelum dia pergi, dia terus menggumamkan satu kalimat. Dia terus mengatakan bahwa hari gelap, putriku. Apakah dia takut? Selama jalan itu gelap, pasti akan ada. Ayah. Siapa yang mengganggu putriku? Sisi, kamu baik-baik saja. Seharusnya aku tidak meninggalkanmu sendirian di rumah. Mulai sekarang, ayah tidak akan pernah meninggalkanmu sendirian lagi. Berjalan pulang. Mulai sekarang, setiap kali hari mulai gelap, ayah akan bersamamu. Sisi, Bukankah sudah kubilang bahwa aku sudah dewasa, aku tidak membutuhkanmu lagi. Bahkan jika kau melakukan semua ini, aku tetap tidak akan memaafkanmu karena telah mengusir ibu. bahkan jika kamu tidak membutuhkanku lagi, aku akan selalu ingat bahwa kamu takut pada kegelapan, dan aku akan selalu melindungi keselamatanmu. Jadi kau selalu mencintaiku. Sayang sekali bahwa aku baru mengerti sekarang. Sayang sekali kau sudah tiada. Maafkan aku. Ayah. Saya harap Anda tidak terus membuat kesalahan. Bawa Tuan Lin pulang. Aku tidak akan membuat kesalahan lagi. Aku harus menebus kesalahanku. Saya harap Anda bisa menepati janji Anda. Jangan mengecewakan Tuan Lin dan harapannya pada Anda lagi. Ayah. Aku membawamu pulang. Rumah sakit rakyat.
Ayah, kau dulu menggendongku pulang. Kali ini, giliranku menggendongmu pulang. Kali ini, kita tidak akan pernah berpisah lagi. Dokter Lin, apakah Anda baik-baik saja? Bawa aku pulang. Baiklah. Dokter Lin. Saya baru saja melupakan sesuatu yang sangat penting. Apakah ada hal lain yang ayahku tidak sebutkan? Tidak sepenuhnya. Dia pergi terburu-buru. Dan ada beberapa barang yang tertinggal di pos perawat yang belum diambil. Jika Anda tidak keberatan, tolong ambil barang-barang itu. Terima kasih. Aku akan pergi sekarang. Anda putri Tuan Lin? Ya benar. Aku di sini untuk mengambil barang-barangnya. Tuan Lin adalah orang yang sangat baik. Bagaimana mungkin dia punya putri seperti Anda? Maafkan aku. Aku datang terlambat. Ini bukan soal terlambat atau tidak. Ketika dia sangat kesakitan, Anda tidak datang menemuinya. Sekarang setelah dia tiada Anda baru muncul. Apa gunanya? Maafkan aku. Apa gunanya meminta maaf kepada saya? Anda seharusnya meminta maaf kepada Tuan Lin. Ya. Aku akan menghabiskan seluruh hidupku bertobat atas kesalahanku. Aku juga memintamu untuk memberiku kesempatan menebus kesalahanku. Saya benar-benar tidak tahu mengapa Tuan Lin sangat melindungi Anda. Jika Anda adalah putri saya pasti tidak akan memaafkan Anda. Aku sudah tahu aku salah. Aku juga sudah membayar harganya atas ketidaktahuanku. Silakan lihat, ini semua barang yang ditinggalkan Tuan Lin. Saya harap Anda menghargainya. Gantungan ponsel ini. Kenapa terlihat sangat familiar? Gantungan ponsel ini, Tuan Lin menyimpannya sebagai harta yang paling berharga. Dia bilang Anda memberikannya kepadanya. Dia tidak akan menukarnya bahkan dengan kekayaan. Aku memberikannya padanya. Jelas. Itu hanya hadiah gratis. Bukankah itu yang saya katakan? Jelas itu hanya hadiah gratis. Namun dia memperlakukannya seperti harta karun. Saya tidak tahu apakah dia belum pernah melihat sesuatu yang bagus. Atau jika Anda sebagai putrinya, tidak pernah peduli padanya. Jelas itu sudah rusak. Tetapi dia tidak tega membuangnya. Dokter yang merawat bahkan memberinya yang baru. Tetapi dia masih menyimpannya dengan hati-hati. Mengatakan dia tidak boleh kehilangannya. Aku ingat sekarang. Aku dengan santai melemparkannya padanya. Kalian bagi. Apa ini? Apa ini? Ini buku catatan ayahku ini, buku catatan ayahku, ya. Dia berhemat dengan makan dan minum seadanya. Dia bahkan tidak tega makan makanan kota. Dia makan hanya sayuran asin termurah dan roti kukus. Kami semua menasihatinya. Mengatakan bahwa ini kurang gizi dan merugikan kondisinya. Tetapi dia sama sekali tidak mau mendengarkan. Dia jelas punya banyak uang. Mengapa dia tidak mau membelanjakannya untuk dirinya sendiri? Dia berkata bahwa semua uang ini harus ditabung untuk Anda. Anda akan punya banyak keperluan yang membutuhkan uang di masa depan. Kami semua di sini bisa melihat bahwa Tuan Lin benar-benar mencintai Anda putrinya. Tetapi Anda, mengapa Anda menyimpan dendam yang begitu dalam terhadapnya? Terima kasih. Terima kasih telah menemani ayahku melalui perjalanan terakhirnya.
Saya harap Anda benar-benar bisa memahami kasih sayang kebapakan Tuan Lin untuk Anda. Panti Jompo Rensin. Hei, Dr. Lin. Mengapa Anda datang ke sini sendiri? Aku datang ke sini untuk menyelidiki beberapa hal menurut tampilan pelacak. Ponsel ayahku muncul di panti jompo Anda. Direktur Lee, bukankah Anda harus memberi saya penjelasan? Itu sama sekali tidak mungkin. Para penghuni lanjut usia di panti jompo kami tentu saja tidak terlibat dalam pencurian kecil-kecilan. Karena Direktur Lee begitu yakin, maka aku akan memeriksa kamar demi kamar untuk memeriksa. Apakah boleh? Tidak masalah. Saya bersedia menemani Anda selama pemeriksaan. Jika benar-benar ditemukan bahwa seseorang dari panti jompo kami mencurinya, saya akan bertanggung jawab penuh. Kalau begitu sudah beres. Benar. Beberapa waktu lalu, asisten saya membawa ibu saya ke panti jompo Anda. Saya ingin tahu, apakah Anda tahu sesuatu tentang dia? Ibu Anda adalah Liu Mei. Liu Mei. Saya benar-benar tidak tahu tentang dia. Jika Anda ingin tahu tentang dia, saya bisa pergi dan menanyakannya untuk Anda. Kalau begitu saya akan merepotkan Anda, Direktur Lee. Tolong. The film was translated Pak Tuasha and dan ibu narrated Anda by M Media. tinggal bersebelahan. Sepertinya mereka berdua sering bertengkar. Jika Anda ingin tahu lebih banyak, Anda bisa pergi dan bertanya padanya. Orang-orang yang mengenal ayah saya, semuanya memuji dia. Mengapa orang-orang yang mengenal ibu saya, semuanya memiliki pendapat negatif tentang dia? Halo Kakak Sang, saya dengar Anda dan Liu Mei tinggal bersebelahan. Bisakah Anda ceritakan kepada saya tentang dia? Siapa kamu baginya? Mengapa kamu menanyakan hal itu, wanita bodoh? Meskipun temperamennya agak buruk, Anda seharusnya tidak memanggil dia wanita bodoh. Saya tidak memarahinya. Sebutan itu bahkan masih terlalu bagus untuknya. Jika kamu tidak mau mendengarkan, maka jangan ganggu saya. Kakak, meskipun Anda memiliki prasangka terhadap Bibi Liu, Anda tetap tidak seharusnya menggunakan kekerasan. Bagaimana jika saya memukul seseorang, wanita tua seperti dia, tidak pantas berada di panti jompo Rensin? Saya akan pergi mencari manajemen untuk mengusir yang tercela ini keluar dari panti jompo. Kakek, dari mana asalnya itu? Dari keangkuhannya, dari sifatnya yang mata duitan, dari perilakunya yang tidak manusiawi. Kakek, kata-kata Anda agak berlebihan. Sejauh yang saya tahu, dia tidak seburuk itu. Mengapa tidak? Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Bagaimana dia mengusir mantan suaminya yang datang mengunjunginya. Bagaimana mereka diusir. Liu Mei, dengarkan penjelasanku. Liu Mei, Lin Yuanfeng, kamu sangat pelit. Namun kamu ingin aku menjaga putrimu. Berhentilah bermimpi. Liu Mei, bukankah Sisi juga putrimu? Sudah bertahun-tahun. Dia selalu berharap kamu bisa kembali. Coba pertimbangkan. Berhenti. Jangan bilang semua hal yang tidak berguna ini. Entah beri aku uang atau nyah. Kamu. Saya belum pernah melihat seorang ibu tidak tahu malu sepertimu. Ada apa denganku? Apakah yang kukatakan salah? Bukankah putrinya milikmu? Bagaimana kamu bisa mengatakan hal-hal yang tidak tahu malu seperti itu dan meminta uang kepada mantan suamimu? Saya pikir kamu telah jatuh ke jurang keserakahan dan tidak bisa keluar. Lupakan saja. Dia selalu menjadi orang seperti ini. Aku sudah terbiasa. Kamu terlalu jujur. Kamu tidak bisa selalu membiarkan dia menindasmu. Aku, dengan sikap ini, tanpa uang, aku jelas tidak akan mengakuinya. Liu Mei, Sisi sekarang sukses. Dia adalah seorang yang terkenal, ahli kanker. Selama kamu bersedia mengakuinya, di masa depan, kamu tidak perlu tinggal di panti jompo. Cukup, aku tahu. Aku buru-buru pergi, bermain majang. Ayo pergi. Sama sekali tidak berperasaan mengakui putri kandungmu. Dan masih menuntut pelan. Saya belum pernah melihat seorang ibu sepertimu. Kasih sayang ibu yang pernah saya yakini, ternyata semuanya adalah ayah, menggunakan martabatnya sendiri, serta desahan dan uang untuk membelinya. Dr. Lin, hati-hati. Saya baik-baik saja. Saya hanya marah.
Saya mengenalimu. Kamu adalah Putri Liu Mei. Ini pertama kalinya saya datang ke panti jompo. Bagaimana Anda mengenal saya? Apakah dia menunjukkan kepada Anda foto saya? Dia tidak akan melakukan itu. Ayahmu menunjukkan padaku. Dia menanggapmu kebanggaannya. Di depan orang-orang seperti kami. Dia sudah membanggakanmu sejak lama. Saya tidak menyadari ayah. Sangat memuji saya di balik layar. Ayahmu, dibandingkan dengan ibumu, dia sungguh berbeda. Nah, kamu harus waspada terhadap ibumu. Dia bukan orang baik. Kakek, saya tahu Anda tidak menyukai ibu saya, tetapi Anda seharusnya tidak selalu memfitnahnya seperti ini. Bagaimanapun juga dia adalah. Fitnah apa? Saya mendengar dengan telinga saya sendiri bahwa ibumu ingin menipumu untuk mendapatkan semua uangmu, rumah, dan mobil. Ibu seperti ini lebih baik tidak ada. Kakek, Anda sama sekali tidak boleh bicara omong kosong. Mengapa kamu belum percaya padaku? Ini, saya akan menemukan buktinya untukmu. Ibumu, dia hanyalah seorang penjudi keji. Ayahmu memberitahuku. Saat itu, dia kehilangan semua uang yang dimiliki keluarga. Jika dia tidak menceraikannya saat itu, dia takut ibumu akan membawamu pergi untuk menutupi hutang judi. Tidak percaya? Lihat sendiri. Saya tidak pernah berpikir bahwa di permukaan, ibu yang sangat mencintai saya. Semua cintanya kepada saya hanyalah sebuah sandiwara. Dia benar-benar hanya mengincar uang saya. Terima kasih Tuan. Terima kasih atas bantuan Anda. Tunggu sampai saya menemukan buktinya. Saya akan berterima kasih lagi. Dr. Lin, sinyal ponsel Tuan Lin sudah sangat dekat. Ini berarti arah yang kita cari sudah benar. Baik, cepat cari buktinya. Kakek, saya ingat semua yang Anda katakan. Saya tidak akan pernah lagi mendengarkan hasutannya. Anak baik. The film was translated and narrated by M Media. Putriku yang baik. Sisi, ibu tahu kamu tidak akan meninggalkanku. Tidak tulus. Cepat pergi. Kamu akan lihat apa yang terjadi padamu. Saya tidak akan merendahkan diri ke tingkatmu. Kamu akan mendapat giliranmu untuk menderita. Putriku yang baik. Sisi, aku tidak melihatmu selama beberapa hari. Kamu menjadi lebih kurus. Ibu sekarang akan pulang bersamamu. Aku akan membuatkanmu makanan kesukaanmu. Babi asam manis dengan nanas. Saya alergi terhadap nanas. Tidakkah Anda tahu itu? Aku hanya lupa sesaat. Ibu akan membuatkanmu babi rebus sebagai gantinya. Kamu suka yang ini? Baiklah. Tapi sebelum kita pulang, saya punya satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Segala sesuatu yang seharusnya dikatakan dan yang tidak seharusnya dikatakan. Sudah Ibu ceritakan semuanya padamu. Apalagi yang perlu ditanyakan? Kalau begitu katakanlah, selain menyembunyikan masalah penyakit ayah dari saya, apakah ada hal lain yang Anda sembunyikan dari saya? Tidak, sama sekali tidak. Jika Ibu berbohong padamu lagi, maka biarlah aku disambar petir. Baiklah. Saya akan mempercayai Anda untuk yang terakhir kalinya. Ibu juga takut kamu akan terganggu. Ibu melakukan semua ini demi kebaikanmu sendiri. Ibu berjanji padamu mulai sekarang. Ibu sama sekali tidak akan pernah berbohong padamu lagi. Anda mengatakan bahwa jika Anda berbohong kepada saya lagi, apakah Anda tahu apa akibatnya? Paling buruk, kamu hanya akan melemparku ke panti jompo. Tunggu sampai aku mengambil semua uangmu dan menipumu untuk mendapatkannya. Bahkan jika kamu tidak mengakuiku sebagai ibumu, aku juga tidak takut. Di dunia ini, Anda adalah satu-satunya kerabat saya. Jika bahkan Anda berbohong kepada saya tidak akan memiliki apa-apa lagi. Putriku tersayang, jangan khawatir. Ibu sama sekali tidak akan berbohong padamu lagi. Kalau begitu, tentang itu, masalah yang menyangkut Lin Yuanfeng, aku juga tidak tahu apa-apa. Ketika dia meninggal, aku juga ketakutan. Aku hanya lupa
Untuk memberitahumu. Benar, aku lupa memberitahumu. Ibu berjanji padamu. Aku sama sekali tidak akan melakukannya lagi. Aku tidak akan berbohong padamu lagi, aku janji. Maafkan ibu kali ini. Saya tidak akan mempermasalahkan hal ini kali ini. Jika ada lain kali, saya sama sekali tidak akan mengampuni Anda. Baiklah. Saya akan menghilangkan kecurigaan Anda terlebih dahulu. Mari kita lihat tindakan. Balasan apa lagi yang Anda miliki terhadap saya? Benar, Ibu. Sudah berhari-hari sejak ayah meninggal. Tetapi ponselnya masih belum ditemukan. Anda adalah orang terakhir yang melihatnya. Ponsel itu. Jangan-jangan ada pada Anda, bukan? Tidak. Aku tidak memilikinya. Mengapa Anda begitu gugup? Saya hanya bertanya biasa. Aku tidak gugup. Jika tidak ada di sini berarti memang tidak ada. Sudah ku bilang, aku tidak akan berbohong padamu lagi. Saya mempercayai Anda. Dalam beberapa hari terakhir, masalah meninggalnya ayah saya telah membuat pikiran saya kacau. Sikap saya terhadap Anda juga tidak baik. Saya harap Ibu tidak marah kepada saya. Kamu adalah darah dagingku sendiri. Bagaimana mungkin Ibu marah padamu? Meskipun dia sudah tiada, Ibu akan selalu berada di sisimu. Terima kasih, Ibu. Ibu, dalam beberapa hari terakhir, saya belum dengan layak merayakan ulang tahun Anda. Kali ini, saya berencana mengadakan pesta ulang tahun yang mewah. Pada saat itu, Anda bisa mengundang teman-teman Anda dari panti jompo untuk hadir bersama. Saya juga akan mengundang rekan-rekan saya dari rumah sakit, memungkinkan mereka untuk menyaksikan saya menyambut ibu saya pulang. Aku tahu itu, anak bodoh ini. Setelah akhirnya menemukan ibu kandungnya, bagaimana mungkin dia tega meninggalkanku di panti jompo tanpa dirawat? Dalam beberapa hari, saya akan meminta asisten saya mengirimkan gaun itu kepadamu. Saat itu, kamu harus hadir dengan penampilan yang cantik. Ya, sisiku, ini benar-benar luar biasa. Ini adalah ibu kandung yang telah lama kurindukan. Selama lebih dari 10 tahun, aku ingin melihat, apakah kamu, iblis pemakan manusia dan meludahkan tulang? Dokter Lin, apakah Anda tidak mencari ponsel itu lagi? Dia belum dicuci otak oleh ibu kandungnya lagi kan? Beberapa hari ke depan ini, kamu harus menjaga dirimu baik-baik. Cuaca sedang berubah. Jangan sampai masuk angin. Terima kasih, Ibu. Aku pergi. Sampai aku kembali dan lihat bagaimana aku menghadapi gadis ini. Aku akan memastikan bahwa seumur hidupnya, dia pada akhirnya akan menjadi sapi perahku. Liu Mei, saya menasihatimu. Jangan bertindak terlalu jauh. Perbuatan jahat akan menyebabkan kehancuran diri. Urus saja urusanmu sendiri. Putri Tuan Lin, sangat pintar. Kamu perlu belajar menahan diri sedikit. Kalau tidak, yang menderita pada akhirnya adalah kamu. Putriku sendiri. Aku mengenalnya dengan baik. Di dunia ini, aku satu-satunya kerabat yang dia miliki. Bahkan jika aku melakukan kesalahan kecil, dia akan tetap memaafkanku. Mulai sekarang, segala miliknya akan menjadi milikku. Mobilnya, dan rumah serta uangnya. Semuanya akan menjadi milikku. Kamu sangat menggemaskan. Apakah kamu lupa apa yang kamu janjikan kepada Tuan Lin? Aku menjanjikan banyak hal. Dia hanyalah orang mati. Siapa yang masih akan mengingatnya? Dokter Lin, semua yang dikatakan Kakak Xian benar. Ibu Anda benar-benar menyimpan niat buruk. Dia hanyalah orang mati. Siapa yang masih akan mengingatnya? Ayah, aku benar-benar salah paham padamu. Jangan khawatir. Aku pasti akan membantumu membuktikan bahwa tuduhan yang tidak pantas itu, tuduhan. Aku akan mengembalikan semuanya padanya. The film was translated and narrated by Media. Tidak peduli metode apa yang aku gunakan. Aku harus mendapatkan bukti bahwa dia mencuri ponsel ayahku. Aku ingin dia hancur total dan sepenuhnya memutuskan hubungan denganku. Baiklah. Kamar Liu Mei. Lin Yuanfeng. Dalam hidup ini, kamu ditakdirkan untuk gagal. Kamu bicara tentang mencintai Sisi. Namun pada akhirnya, putri yang sangat kamu cintai itu tetap berputar di sekelilingku. Sekarang, aku tidak perlu lagi menggunakan ponselmu untuk menipu uangnya. Setelah jamuan ulang tahun ini selesai, segala miliknya
akan menjadi milikku. Dan kamu akan dilupakan selamanya. Saudari-saudariku tersayang, minggu depan putriku akan merayakan ulang tahunku. Kalian harus datang tepat waktu. Pasti, setelah pesta ulang tahun, kamu harus membayar kembali uang yang kamu utang padaku. Jangan khawatir, aku satu-satunya ibu yang dia miliki. Dia pasti tidak akan menolak memberikannya padaku. Itu bagus. Mari kita bertemu lagi sore ini untuk beberapa putaran lagi. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku akan beres-beres sekarang dan pergi mencari kalian semua. Cepat keluar. Jangan ganggu aku. Kali ini, semua bukti sudah terkumpul. Mari kita lihat bagaimana dia bisa membela diri sekarang. Lihat, Lokasi pesta. ini sudah disiapkan dengan cermat untukku oleh putriku. Pesta ulang tahun. Pemandangan ini benar-benar cukup megah. Ini menunjukkan putrimu kaya. Liu Mei, kamu sudah berhasil. Ketika kamu menjadi sukses nanti, jangan lupakan kami. Jangan khawatir, jangan khawatir. Nanti ketika kita bermain kartu, kita akan bermain di rumah putriku. Rumahnya luas, dan kita akan dilayani oleh pengasuh. Liu Mei, kamu benar-benar hebat. Pesta ulang tahunmu sudah semegah ini. Lalu uang yang kamu utang pada kami, kapan kamu berencana membayarnya kembali? Jangan terburu-buru. Tunggu sampai Liu Mei melewati hari ini. Bukankah dia akan bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan dan memiliki segalanya? Kan? Tepat sekali, tepat sekali. Bersabarlah, tunggu. Gadis itu sangat patuh padaku. Itu bagus, itu bagus. Ayo lihat, lihat. Ini dibelikan untukku oleh putriku. Kudengar berlian ini sangat mahal. Setelah pesta ulang tahun ini, aku akan mendapatkan apapun yang kuinginkan. Aku tidak akan kekurangan sedikit pun uang kartu untukmu. Kalau begitu selamat dulu, karena sebentar lagi berhasil memenangkan putrimu. Karena sebentar lagi berhasil memenangkan putrimu. Hati-hati dengan apa yang kalian katakan nanti. Putriku ada di sini. Baiklah. Putriku tersayang, pesta ulang tahun yang kau siapkan ini, aku sangat menyukainya. Hanya saja, aku tidak enak hati telah merepotkanmu dengan biaya sebesar itu. Hatiku terasa sedikit gelisah. Sisi, ini adalah teman-temanku. Mereka dulu membantu ibu. Banyak orang-orang ini. Mereka mungkin mengambil cukup banyak uang, kan? Sisi, dulu ketika ibu mengalami masa paling sulit, merekalah yang membantu ibu di masa depan. Kau harus memperlakukan mereka dengan baik. Baiklah. Teman-teman ibu adalah teman-temanku. Aku pasti akan menjaga mereka dengan baik. Kamu benar-benar ibu yang baik. Aku bahkan belum membawamu pulang. Dan kamu sudah mencoba untuk berkomplot melawanku dan meninggalkanku tanpa apa-apa. Ibu, karena kematian ayahku, reputasiku di rumah sakit rusak. Manajemen rumah sakit merasa bahwa aku tidak cocok untuk posisi dokter. Oleh karena itu, aku diskors dan diberhentikan. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Aku kehilangan pekerjaanku. Aku juga kehilangan ayah. Sekarang aku hanya memiliki kamu. Ibu, apakah kamu bersedia tinggal bersamaku dan menanggung kesulitan bersama? Tidak, itu tidak akan terjadi. Putriku sangat mampu. Bagaimana mungkin dia dipecat? Apakah kau berbohong padaku? Benarkan? Apa yang aku katakan itu benar. Ibu, aku tidak berbohong padamu. Ibu, apakah kamu bersedia menemaniku untuk membuat comeback? Di dunia ini, kamu adalah satu-satunya kerabat yang aku miliki. Mungkinkah bahkan kamu tidak bersedia tinggal bersamaku? Aku tidak. Aku mengerti sekarang. Aku akan menggunakan kemampuan terbaikku untuk mengatur kehidupan masa depanmu dengan baik. Tunggu. Apa yang baru saja kamu katakan? Apa maksudnya? Kamu kehilangan pekerjaanmu. Lalu siapa yang akan membayar kembali uang yang diutang ibumu? Kamu adalah putrinya. Utangnya tentu saja harus ditanggung olehmu. Aku sudah tidak dapat menghidupi diriku sendiri sekarang. Jika kamu menginginkan uang, pergilah mencari ibuku. Bagaimanapun juga, mungkin aku harus bergantung pada orang tuaku mulai sekarang.
Kukira kau datang ke sini untuk menikmati hidup. Bagaimana kau bisa mengatakan hal seperti itu? Liu Mei, lihat anak yang kamu besarkan. Dia benar-benar mengatakan ingin bergantung pada orang tuanya. Uang kami harus dibayar kembali. Hari ini, jika kamu tidak membayarnya, jangan pernah berpikir untuk pergi. Uang. Aku tidak punya. Lalu bagaimana dengan rumah itu? Kau pasti punya rumah kan? Bagaimana kalau begini? Kau jual rumah itu dan bayar dulu utang judi ibu. Nanti ibu akan menemanimu lagi untuk bangkit kembali. Rumah itu terdaftar, bukan atas namaku. Itu adalah rumah yang disediakan rumah sakit untuk aku tinggali. Aku sudah dipecat sekarang. Jadi rumah itu secara alami diambil kembali. Putri yang tidak berguna ini, bahkan tidak punya pekerjaan, dan tidak punya uang. Apa gunanya? Kau bagiku sekarang. Lindsay, aku memberitahumu, uang ini hari ini harus dibayar. Mau tidak mau, kalau tidak, aku akan memutuskan semua hubungan denganmu. Aku bahkan tidak punya pekerjaan. Kamu tidak peduli padaku. Namun kamu memaksaku untuk memberimu uang. Kamu benar-benar ibu yang baik. Aku membiarkanmu datang ke sini untuk menikmati hidup, bukan untuk membayar utangku. Sekarang uangnya sudah hilang. Sekarang pekerjaannya sudah hilang. Apa gunanya? Kau bagiku. Apakah ini kata-kata dari seorang ibu? Ini adalah vampir. Saya benar-benar merasa kasihan pada Dr. Lin. Dia pantas mendapatkan yang lebih baik. Ibu seperti ini. Dan dia masih mengakui. Seseorang yang hanya peduli pada uang. Orang yang mengabaikan ikatan keluarga. Putuskan saja hubungan dengan cepat. Apa yang kalian semua tahu? Kalian semua diam. Kau berhenti di situ. Kau berjanji untuk mengadakan pesta ulang tahun ini untukku. Bagaimana kau bisa pergi? Awalnya aku benar-benar berniat untuk mengadakan pesta ulang tahun untukmu. Tapi aku tiba-tiba dipecat. Tentu saja aku tidak punya uang untuk membayar yang semahal itu. Biaya ulang tahun. Jika kamu ingin itu berjalan lancar, itu bukan tidak mungkin. Kalau begitu uang ini, kamu bayar sendiri. Dari mana aku mendapatkan uangnya? Sama sekali tidak. Hari ini kau harus memberiku penjelasan. Ya Tuhan, aku tidak bisa hidup seperti ini lagi. Aku benar-benar membesarkan seorang putri yang tidak tahu berterima kasih, yang bahkan tidak mau membayar pesta ulang tahun untukku, menyebabkan masalah apapun yang kamu inginkan. Tapi aku tetap tidak punya uang. Uang untuk pesta. Kamu mungkin tidak punya, tetapi utang yang dia miliki harus dibayar kembali. Benar, harus dibayar kembali. Lindsay, jika kau tidak membayar kembali uang itu kepadaku, aku akan membongkar rahasia memalukan ayahmu. Mari kita lihat reputasi siapa. Baiklah, kalau begitu katakan dengan keras. Biarkan semua orang mendengarnya. Mari kita lihat, apakah kamu yang kehilangan muka, atau aku yang kehilangan muka. Katakan, bicara. Lindsay, sama seperti ayahmu, tidak berharga. Mengapa kau menolak memberikannya kepadaku? Ayahku tidak memberimu uang, berarti dia tidak berharga. Dia jelas melakukannya untuk kebaikanmu sendiri. Aku akhirnya mengerti sekarang. Ayahku mengusirmu dari rumah. Takut aku akan disesatkan olehmu. Bukankah itu semua demi keluarga ini, untuk meningkatkan kehidupan kita? Apakah kau sudah lupa? Ketika aku masih kecil, bunga persik yang kau kenakan itu, krim penghilang yang kau gunakan itu, bukankah semuanya dibayar dengan uang yang kudapatkan dari bermain kartu? Ya, dia memang bermain kartu dan membawa pulang sejumlah kecil uang. Tapi dia mempertaruhkan semua tabungan keluarga kita. Mereka kehilangan semuanya. Aku tahu dari buku harian ayahku bahwa untuk melunasi utang dia akan membawaku pergi. Itu sebabnya ayahku menceraikannya. Kau pada dasarnya tidak pantas untuk ayahku, dan bahkan lebih tidak pantas menjadi ibuku. Tidak, itu tidak benar, itu tidak benar. Lin Yuanfeng berbicara omong kosong ketika aku meninggalkannya. Itu karena dia melakukan kekerasan dalam rumah tangga padaku. Aku tidak tahan. Itulah mengapa aku meninggalkannya. Dia mengusirmu dari rumah karena kau mencoba mencuri barang-barang dari rumah dan menjualnya. Dan setiap kali aku melihatmu, kau mencoba mencuci otakku dengan menipuku menggunakan kebohongan ini. Kau mengklaim ayahku selingkuh. Kau terus-menerus menggunakan kebohongan ini untuk menipuku. Dan kemudian aku karenamu mengatakan kebohongan ini membuatku salah paham pada ayahku sepanjang hidupku. Ayahku tidak pernah, karena aku suka bermain, membenciku karena menghabiskan uang. Tapi itu karenamu. Kau pikir aku menganggur, sehingga kau bisa membuangku begitu saja. Ibu sepertimu, aku benar-benar tidak sanggup. Dr. Lin, sama sekali tidak. Ini adalah ponsel ayahku. Saya menemukan ini di panti jompo, di kamar Liu Mei. Dia menyimpan ponsel Tuan Lin. Itu tujuannya hanya untuk menipu uangmu. Dia, dari awal sampai akhir, dia tidak pernah berniat mengakui kamu sebagai putrinya. Dan juga, dia selalu memperlakukanmu sebagai sapi perah untuk dieksploitasi. Sangat tidak tahu malu. Putuskan hubungan. Putuskan hubungan, putuskan hubungan. Tidak, itu tidak benar. Aku tidak pernah mengambil. Kami sudah menemukan orang profesional untuk melakukan pemeriksaan pada ponsel dan mengambil kembali semua catatan transaksi di dalamnya. Sejak Tuan Lin meninggal dunia, semua uang telah ditransfer ke WeChatmu. Apalagi yang kau miliki
Untuk dijelaskan, aku tidak tahu. Ponsel itu tidak jatuh dari tasku. Berhenti memfitnahku. Kami sudah menyerahkan ponsel itu kepada polisi. Kami mengambilnya dari data tersebut. Sekarang buktinya sudah meyakinkan. Apalagi yang kamu miliki untuk disangkal. Bicaralah, katakan padaku, bagaimana kau tahu? Kata sandi ponsel ayahku. Sekarang, aku menuntutmu. Membukanya, biarkan semua orang melihat dengan jelas. Wajah jelekmu. Kau tidak mau mengakuinya. Tidak masalah. Kalau begitu mari kita pergi ke kantor polisi. Mari kita lihat nanti. Siapa yang lebih kehilangan muka? Ini adalah satu-satunya fotoku bersama ayahku. Aku tidak menyangka dia benar-benar menyimpannya sampai sekarang. Bicaralah, bagaimana kau tahu? Kata sandi ponsel ayahku. Di hati Lin Yuanfeng, hanya ada kamu. Kata sandi ponselnya adalah tanggal lahirmu. Apa yang begitu? Mustahil untuk diketahui tentang itu. Semua orang melihatnya kan? Semua uang ayahku telah ditransfer ke tangannya. Kanker stadium akhir, uang pasien yang dia inginkan. Dia benar-benar tidak punya hati nurani. Dia bahkan menipu putri kandungnya sendiri. Dia benar-benar tidak pantas menjadi manusia. Sekarang, aku menuntutmu mengembalikan semua uang ayahku kepadaku. Tidak kurang 1 sen pun. Aku tidak tahu. Uang itu semua dihabiskan untuk berjudi. Kenapa aku tidak akan mempercayainya? Apa yang kamu lakukan? Ini adalah kartu bank ayahku. Aku akan segera meminta seseorang memeriksa saldo di dalamnya. Jika kau berani menyentuh uang ayahku, aku ingin kau mengembalikan semuanya kepadaku. Ini diberikan kepadaku oleh Lin Yuanfeng. Kamu sangat tidak masuk akal. Diberikan. Kau jelas-jelas mengancamnya untuk memberikannya kepadamu. Aku punya saksi. Ini adalah surat pengacara yang kuberikan padamu. Jika kau tidak mengembalikan uang ayahku kepadaku, maka aku akan menemuimu di pengadilan. Sisi. Tidak, kumohon jangan. Aku mohon padamu. Kumohon jangan. Begitu kejam pada ibumu. Aku mohon padamu. Mengingat aku adalah ibu kandungmu. Mengingat aku telah melahirkanmu. Tolong maafkan aku. Kali ini saja. Mulai sekarang aku benar-benar tidak akan memperlakukanmu seperti ini lagi. Aku mohon padamu. Aku berbelas kasihan padamu. Adalah kekejaman terhadap ayahku. Dalam hidup ini, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Hari ini, aku dengan ini mengumumkan pemutusan hubungan darah kita dengannya. Aku tidak mau itu. Kamu adalah putri kandungku. Bagaimana kamu bisa memutuskan hubungan denganku? Aku tidak mau itu. Bukankah kau baru saja ingin memutuskan hubungan denganku? Kenapa kau bisa? Tapi aku tidak bisa. Aku hanya berbicara sembarangan. Aku tidak bersungguh-sungguh. Jangan berdiri di sini mengatakan omong kosong yang tidak berguna ini. Kau ingat ini? Mulai sekarang, kita tidak punya hubungan apapun. Rasakan, dia yang mencari masalah. Membiarkan dia begitu, egois dan serakah. Dr. Lin, semuanya sudah terselesaikan. Sekarang, kemana kita harus pergi? Aku akan membeli minuman keras yang ayah suka minum dan membawanya pulang. Ayah, Makam Lin Yuanfeng. aku datang menemuimu. Ayah, aku minta maaf. Aku melewatkan masa pengobatan optimalmu. Aku juga salah percaya kata-kata ibu dan salah paham padamu. Selama ini, putrimu tidak meminta maaf darimu. Aku hanya berharap apa yang kulakukan bisa memberimu kenyamanan. Jika ada kehidupan lain, aku masih ingin menjadi putrimu lagi. Di kehidupan selanjutnya, aku pasti akan mencintaimu dengan baik dan tidak akan melewatkan kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama lagi. Aku tidak akan pernah lagi mengecewakanmu. Ayo, makan daging. Ya,
Ayah, aku sangat merindukanmu. Apakah itu kamu? Apakah kamu datang kepadaku untuk mengucapkan selamat tinggal?